Yang membuat pengakuan dosa kita itu efektif, sesal dan tobat. Dua hal itu. Jadi ada penyesalan dan ada tobat, ada usaha konkret untuk berubah dan bangkit. Dosa menghujat Roh Kudus lebih dari itu. Dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Dosa mendiamkan Roh Kudus. Tiap kali kita berbuat dosa, selalu ada dalam batin kita yang menggedor, mengetok. Dan itulah suara Allah. Dia menggedor nurani kita. Jadi itulah cara Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Kita menganggap suara dunia dan suara pikiranku sendiri lebih besar daripada suara Roh Kudus. Itulah sejatinya penghinaan kepada Roh Kudus. Kembali lagi dengan kita di Celoteh Domba dengan saya Miracle Grizzly dan dengan saya Aldi. Ya. Yang lalu di episode lalu kita bahas resolusi ya, Bro. Betul. Karena kan baru tahun baru. Betul. Nah, sekarang ini di episode 2 karena kita deket-deket mau Paskah. Ya, ntar lagi kita masa puasa dosa juga ya kita ya. Ya betul. Ntar lagi kita ngaku dosa kan? Betul. Ngaku dosa? Tentu belum, teman-teman. Terakhir ngaku dosa kapan? Agak lupa ya, agak lama ya soalnya ya. Tapi mungkin harusnya sih Natal tahun lalu. Jadi kalau belum jauh lah. Ya, kalau mau ngaku dosa biasanya saya napas aja. Jadi Natal Paskah aja. Ya, jadi karena mau Paskah kita bakal ngomongin tentang dosa. Nah, jadi kita pasti nggak mungkin dewean ya, nggak mungkin sendirian kita ngomong. Kita pasti datengin ahlinya. Jadi kita akan datangkan Romo hari ini. Nah, Romo ini punya ketawa yang khas, teman-teman. Kalian sudah pasti tahu. Pasti sudah tahu. Ya. Boleh. Jadi langsung aja, selamat datang Romo. Selamat datang Romo. Hai. Inilah ahli berdosa. Bisa perkenalkan diri dulu, Romo. Iya. Saya Romo Koko, SCY. Nama lengkap saya Romo Albertus Joni, SCY. Oke, Mo. Jadi kan kira-kira sudah tahu ya kita bakal ngomongin dosa ya, Mo ya. Definisi dosa itu apa sih, Romo? Menurut Katolik, Romo. Aduh, dosa ya. Dosa itu ada banyak sih definisinya, tapi dua yang saya sangat suka ya. Yang pertama, dosa itu tindakan melawan cinta kasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa juga bisa didefinisikan kalau menurut Santo Agustinus dari Hippo, bagi saya dosa itu kan lekat dengan situasi penderitaannya. Maka dosa yang adalah wujud lain dari penderitaan yang paling eksistensial sejatinya adalah ketiadaan Allah. Jadi ketiadaan Allah. Dua definisi itu yang menggugah hati saya tentang apa itu dosa. Mendalam ya. Ada mengundang pakar yang tepat ya. Berarti Tuhan itu juga bisa sakit hati ya, Mo ya, berarti ya. Melawan cinta Allah. Jadi kalau pada dirinya sendiri Allah itu tidak berubah, dia tidak bisa ditentukan oleh reaksi manusia, sehingga bahasa figuratif melawan cinta Allah itu kita punya banyak sekali tuntunannya dalam kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Lama Allah yang murka, Allah yang berbelas kasih, Allah yang sedih gitu ya. Ungkapan figuratif. Tapi pada dirinya sendiri Allah tidak bergerak, tidak berubah karena dia kekekalan yang maha kekal. Dalam Perjanjian Baru kita melihat juga Allah yang tidak berubah, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga di luar dirinya, juga hadir dalam diri Yesus Kristus, sehingga menjadi lebih jelas lagi ungkapan kasih yang figuratif itu hadir dalam diri Yesus yang memilih menjadi manusia untuk kita, Allah Putra yang mencintai kita dengan hati manusia. Maka di sini kita bisa melihat tegangan ya antara Allah yang objektif pada dirinya itu tidak bisa diubah oleh apapun, dia kekal, dia solid, dia tidak berubah. Tapi di satu sisi dia memilih menjadi manusia dan mengerti arti cinta manusia. Sehingga mengapa Romo katakan dosa itu sebagai tindakan melawan cinta Allah, karena Allah yang pertama-tama mengasihi kita dalam diri Yesus itu sangat kelihatan. Dia mengasihi kita dengan cinta manusia dan dengan hati manusia, sehingga kita melihat misalnya beberapa kali dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil ditulis bahwa Yesus berbelas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Bahasa yang dipakai splanized, itu seperti organ dalam yang diputar-putar sehingga mau muntah. Mungkin engkau pernah merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Saya sendiri baru mengalami kehilangan papa. Saya sudah memakamkan banyak orang, tapi ketika harus memakamkan ayah sendiri, isi perut saya itu ingin naik saking sedihnya. Nah, mungkin ini yang digambarkan dalam kitab suci tentang Allah yang menaruh belas kasihan, Allah yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, bahkan sampai isi perutnya mau keluar. Jadi dosa itu tindakan melawan cinta Allah, sehingga kita bisa mengatakan nanti dalam Yohanes bab 19 ketika Yesus memberi lambungnya untuk ditombak oleh serdadu, kita bisa mengatakan bersama Santo Yohanes, itulah momen di mana dosa melukai hati Tuhan, karena yang ditusuk bukan hanya lambungnya, tapi juga sampai jantung hatinya. Maka keluarlah darah dan air, dan di sana kita bisa melihat kenyataan dosa yang menusuk hati Allah sampai ke dalam. Dan pada saat yang bersamaan, Allah digambarkan sebagai pribadi di atas kayu salib itu, Yohanes bab 19. Yohanes melihat Allah memberikan dirinya sebagai pribadi yang tidak terbatas mencintai kita. Karena apa? Misalnya engkau lihat kisah Yohanes bab 19 ya, nanti buka kitab sucimu. Ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib dan ditombak lambungnya sampai menembus jantungnya, itu dikatakan Yesus sudah mati. Betul. Dari mana kita tahu bahwa Yesus sudah mati? Karena kalau dia tidak mati ketika ditombak, pasti ada satu ayat tambahan lagi. Au! Karena Yesus sudah mati, maka tidak ada ayat tambahan itu, ditembus jantungnya, lalu keluarlah darah dan air. Seolah-olah hendak mengatakan, aku dilukai oleh dosamu, tapi kuberikan diriku seluruhnya untukmu. Bahkan kalau matiku tidak cukup bagimu, ambil semuanya. Yang masih tersisa padaku ambil. Dan itu sebabnya Yesus memberikan darah dan air bahkan setelah dia wafat di kayu salib. Bahkan ketika dia mengungkapkan sudah selesai. Maka pengarang Injil Yohanes, penulis Injil Yohanes, Santo Yohanes sendiri yang melihat itu terkagum-kagum dengan bentuk cinta yang seperti itu. Dan dosa di sini adalah kebalikan dari cinta yang begitu besar itu. Maka inilah misteri dosa ya. Jadi ketika kita berdosa, kita sejatinya sedang melukai hati Allah. Tapi juga ingat bahwa di setiap saat kita melukai hati Allah, di setiap saat itu juga jantung hati Yesus terbuka mengalirkan darah dan air. Dan selalu ada kesempatan untuk kembali. Bertobat ya Romo. Bertobat. Dan itu indahnya figurasi kitab suci tentang dosa. Dosa tidak dimaknai sepihak. Manusia yang melukai terus kayak kamu melukai. Melukai pacarmu, melukai orang tuamu. Tapi selalu dosa, di mana ada dosa di situ ada rahmat yang ditawarkan. Tinggal kita mau kembali atau tidak. Dan inilah yang unik dalam iman Kristiani. Kalau dalam iman-iman agama lain nanti Anda bisa belajar sendiri. Dosa selalu dipandang sebagai tindakan moral yang ditanggung oleh seseorang. Sendiri ya? Oleh sendiri, entah apapun namanya, itu karma atau amal ibadah atau baik, apapun itu. Itu ditanggung oleh dirinya. Tapi hanya dalam iman Kristiani, engkau bisa menemukan justru ketika kita melukai hati Allah itu dirobek, dikoyak, dibuka untuk mengalirkan darah dan air lambang kerahimannya. Isn't it beautiful? Yes. Jadi pada saat yang bersamaan ketika ada dosa, Allah membuka jantung hatinya untukmu supaya engkau bertobat. Maka pembicaraan kita bukan hanya tentang dosa, tapi tentang rahmat, tentang pertobatan. Berarti kalau itu indahnya iman Kristiani. Berarti kalau bisa dianalogikan zaman sekarang ya, Mo. Tuhan itu sudah bucin dulu ke manusia berarti ya. Santa Teresa Avila bahkan berkata, Tuhan itu gila karena cinta pada manusia.
Itu gila sih itu. Itu sesuatu yang kalau Anda meditasikan pelan-pelan, kita itu sampai speechless itu loh, sampai kita itu merasakan aliran kasih yang benar-benar luar biasa melingkupi kita. Makanya Santo Paulus kan dalam salah satu suratnya dia bilang, kita nggak bisa bayangkan betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam kasih Allah. Karena sedalam itu cinta Allah. Wih, berarti buat teman-teman yang kalian sering bucin ya? Kok pernah bucin nggak sama orang ya? Waduh, enggak sih. Enggak ya? Biasanya ceweknya bucin sama saya. Waduh, berat ini. Berarti nuansanya sama kayak Romo ya? Disenangi banyak orang. Betul. Waduh, bahaya ini. Nah, Romo, berarti kan semua tindakan kita yang menyakiti hati Allah itu berdosa gitu ya, Mo ya? Tapi kan pasti banyak tingkatannya, Mo. Masa ada yang cuma disayat, aduh kesenggol, ada yang nusuk kan. Pasti kan tingkatan dosa itu ada nggak sih, Mo, yang nggak dimaafkan gitu? Nah, kira-kira itu ada dosa berat, ada dosa kecil. Dalam teologi moral Katolik kita mengenal tidak semua dosa itu sama bobotnya. Ada yang kelas bulu, ada yang kelas bantam, ada yang kelas berat. Jadi, nah itu yang nentuin siapa, Mo gitu? Yang menentukan adalah objek dosanya sendiri. Objek dosa. Jadi objek dosanya sendiri ada dosa berat, ada dosa kecil. Misalnya kita melempar batu asal-asalan gitu ya, mungkin itu dosa kecil. Tapi begitu batunya mendarat di kepala orang lain, itu bisa jadi dosa besar, apalagi kalau orangnya meninggal. Gitu. Jadi, membunuh jadi itu, bukan melempar. Objek dosanya itu yang menjadikan dia kecil atau berat. Jadi ada ukuran objektif moral, dan ini yang menarik dari gereja ya. Di zaman dimana kita hidup dalam kalau Paus Benediktus ke-16 berkata dictatorship of dictatorship dari semuanya menjadi relatif itu ya, relativism itu. Sementara kita bicara dictatorship of relativism, kita juga harus mengerti bahwa ukuran dosa dalam iman Katolik itu objektif, bukan relatif. Objektif, Objektif tahu ya, maksudnya tindakan itu sendiri jahat gitu loh. Sementara yang sekarang terjadi di dunia kan orang mudah memaklumi. Ya nggak apa-apa. Jadi semua ukuran dosa itu relatif. Ya nggak apa-apa. Cuma gitu nggak apa-apa. Cuman gitu aja. Lebih grey area berarti ya, Mo ya. Ya, jadi grey area ya. Grey area itu adalah kata lain dari relativism. Dan itu sekarang ini membuat orang tidak lagi mampu melihat apa itu kebenaran iman. Apa itu kebenaran tentang kemurahan hati Allah? Atas nama kemurahan hati Allah, lalu semuanya menjadi murahan. Semua dosa boleh dilakukan atas nama kemurahan hati Allah. Ingat, kemurahan hati Allah itu tidak murahan. Ada ukuran objektifnya. Maka dari itu seorang imam dalam kamar pengakuan dosa, ketika mendengarkan dosa Anda membuat pertimbangan, ini dosa yang dilakukan. Itu beratkah? Ringankah? Atau malah bukan dosa sama sekali. Gitu. Nah, kalau misalkan nih, Mo, kita tanya ya, sebagai orang, saya sebagai yang tersesat, Mo. Kan biasanya kalau orang kelihatan kok. Senyummu saja sudah cabul. Ora. Kan biasanya kan kalau orang, saya selalu berpikiran, aku nggak nyakiti orang kok, ya nggak apa-apa lah. Kayak terus misalkan ada beberapa yang kayak, aku nggak ke gereja, nggak apa-apa lah, pokoknya aku nggak nyakiti orang. Tidak ke gereja itu kan salah satu dosa besar ya, Mo ya? Dia salah satu dosa besar kalau kebiasaan. Waduh. Karena ada situasi di mana orang memang tidak bisa ke gereja. Oke. Contohnya kalau dia sudah tua,
Dia punya sakit terminal yang sangat berat. Tahu nggak sakit terminal? Yang harus di rumah sakit, bukan? Sakit terminal itu sakit yang siap pergi. Sakratul maut terminal itu. sudah mau jalan. Di terminal Sakratul udah mau jalan. Surga gitu. Iya, itu kan nggak mungkin dia datang misa. Dia ngejar. Oke. Jadi ada kondisi di mana orang tidak bisa datang. Dan secara objektif memang tidak bisa datang untuk Ekaristi. Kan kita tidak bisa pukul itu. Oh iya. Tidak bisa pukul rata bahwa semua yang tidak ke gereja itu berdosa gitu ya. Tapi kan nanti takutnya digunakan yang enggak mau. Iya. Aduh, kakiku kesleo. Iya. Aduh, perutku sakit. Muda-muda tuh malas. Iya, sih muda-muda. Dulu saya tuh malas. Apalagi sejak kena COVID ya. Jadi semuanya serba online. Sekarang semua gereja kan, online ya, aku online aja. Tapi di rumah sambil misa sambil makan. Kalau dulu saya males gereja gara-gara film kartun di Indosiar. Sama. Doraemon di RCTI gitu-gitu. Aku senang sekali. Doraemon. Mau saya tergelitik sama ini tadi Romo bilang kasih Tuhan itu murah tapi tidak murahan, ya kan? Dan itu kan bisa ditunjukkan dari sakramen tobat ya Mo ya. Nah kalau misalkan nih kita punya pikiran, alah nggak apa-apa kita berdosa, atau tinggal datang ke pengakuan dosa, hilang dosa. Apalagi kan kita Katolik kan masih mempercayai untuk ngaku dosa, jadi kita bikin dosa itu jadi unlimited. Tak lakukan. Nanti bulan depan aku tak ke Romo Koko aja ngaku dosa. Luar biasa. Nah itu gimana ya Mo ya? Cino tenan ya kan. Pol, hitungannya limited, unlimited. Mau paket hemat. Udah kayak pulsa ya, unlimited. Bukan rasis, Romo juga orang Chinese. Jadi yang membuat pengakuan dosa kita itu efektif, itu apa tuh? Sesal dan tobat. Dua hal itu. Jadi ada penyesalan dan ada tobat. Ada usaha konkret untuk berubah dan bangkit. Jadi kalau kamu datang ke kamar pengakuan dengan mental paket unlimited, itu pengampunan dosamu tidak akan valid, tidak akan efektif. Jadi harus ada dua itu, sesal dan bertobat. Itu dua unsur yang menjadikan sebuah pengampunan dosa valid dan efektif. Kalau kamu datang ke kamar pengakuan, Romo, saya berdosa, kamu nangis-nangis. Tapi di dalam hatimu, habis ini unlimited. Kamu nggak akan efektif Romonya. Kamu mau diampuni, Romonya 100 kali absolusi di depanmu juga nggak akan valid. Karena apa? Karena kamu tidak menunjukkan sesal, kamu tidak menunjukkan tobat. Begitu, karena motivasinya itu tadi. Saya kan memang berdosa banget ya. Saya pernah masuk ruang pengakuan dosa. Saya benar-benar menyesal dengan dosa yang saya lakukan. Tapi nggak lama setelah pengakuan, ya mungkin seminggu 2 minggu, keulang lagi Romo. Kalau misalkan kayak gitu tuh gimana? Saya menyesal melakukan dosa seperti itu. Nah tapi dosamu apa? Ayo dibuka semua ini. Dibuka semua, dikuliti bro. Anggaplah yang itu ya. Anggap yang itu. Gak biasa tuh saya tuh gemes sama anak gitu loh. Kalau dia gak bisa dikasih tato pengen gitu loh. Terus pengen marah berarti. Marah. Iya gitu. kalau bicara marah kan Yesus kan juga pernah marah Romo. Dan marah itu bukan dosa selama tidak merusak orang lain. Dan ada juga yang namanya kemarahan suci. Ada ya? Oh ya ada. Kamu seorang ayah, kalau anakmu disakiti kamu marah? Marah. Berdosa? Nah itu saya gak tahu. Ya enggak lah. Itu bukan dosa. Ada kemarahan suci namanya. Jadi kemarahan suci ini untuk hal-hal yang benar dan harus disalurkan secara proporsional. Gitu. Tapi kalau kita melawannya, ini contoh nih, kan ada beberapa contoh terakhir-terakhir ini kan agak kontroversial. Membela anak tapi langsung masuk. Ya, yang musuh anaknya yang bully itu sampai disuruh nyembah-nyembah itu. Betul. Udah bertobat belum kamu? Waduh. Saya baru tahu. Tayangkan. Aduh.
Saya baru tahu itu bahwa ternyata ada dosa yang bukan dosa apa, marah yang suci atau ada yang nggak berdosa. Karena saya pertama bingung kan, dibilang kan Tuhan itu, Yesus itu satu-satunya manusia yang tidak berdosa gitu kan. Padahal di kitab suci kan juga dikasih tahu Yesus marah di bait suci. Betul. Karena dipakai untuk jualan, ya kan? Indignation itu tidak berdosa. Jadi kemarahan untuk alasan-alasan yang suci, seperti misalnya seorang ayah melihat anaknya disakiti dan merasa marah, dia memperjuangkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Sama dengan Yesus membalik apa? Meja penukar uang. Binatang-binatang yang gede-gede dikeluarkan. Tapi lihat loh, burung-burung tidak dilepaskan. Burung-burung tidak dilepas dari sangkarnya, tidak diterbangkan. Yesus cuman bilang, ambil semuanya ini. Jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan. Karena Yesus marahnya proporsional. Proporsional mengapa? Karena yang burung-burung tekukur yang dipersembahkan itu persembahan orang miskin. Jadi itu nggak ikut diterbangkan gitu ya. Nggak ada ayat Yesus menerbangkan burungnya. Jadi capek mau nanti satu-satu gini. Gimana menangkapnya? Jadi marahnya Yesus sangat proporsional dan sangat beralasan. Dan itu yang dalam bahasa Inggris ya, kita punya istilah angry and indignation. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kemarahan suci itu untuk alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan sebagian besar karena kita mempertanggungjawabkan kewajiban dan sekaligus hak orang lain yang ingin kita bela. Kalau misalkan kayak nyindir-nyindir gitu Romo, kan Yesus bilang dasar keturunan ular beludak atau apa-apa, nah kayak gitu kan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat kan juga disindir-sindir dengan kata-kata yang julid itu berarti. Julid ya. Sekarang ngomongnya julid. Sekarang itu julid. Sebentar, kamu bilang Tuhan Yesus julid. Waduh, langsung. Minggu depan aku pengakuan dosa, guys. Tolong dicatat, guys. Namanya, guys. Mira ya. Cari sosial medianya, guys. Enggak lah. Sekali lagi ada yang namanya indignation. Kemarahan suci yang secara proporsional disampaikan. Dan engkau lihat ya, Tuhan ketika menegur, dia selalu memaksudkan hal baik untuk yang bersangkutan. Selalu demikian. Cara Tuhan menegur itu selalu demikian. Selalu memaksudkan untuk hal baik. Jadi kalau engkau sedang ditegur oleh Tuhan, atau merasa ditegur oleh Tuhan, ingatlah ada kebaikan yang lebih besar daripada teguran itu. Asal kita taat. Gitu. Oke. Tadi kan kita sudah bahas soal dosa dan pengampunan, Mo. Tapi kan biasanya kalau yang dipikirkan itu kan Katolik kan berarti kan terlalu bebas, Mo. Kita melakukan dosa, kita harus bertobat, kita harus melakukan apa tadi? Melakukan dosa. Di pengakuan dosa kita harus ngapain? Setelah pengakuan dosa, saya harus menyesal dan terus bertobat. Akhirnya bertobat kan. Nah, itu nanti ke-unlimited ya. Ke-unlimited ya, betul. Itu nanti apakah tetap akan terlepas dari konsekuensi, Mo? Jadi setelah kita melakukan dosa, kita pengampunan sudah benar-benar bertobat, apakah masih ada konsekuensinya? Ada efek dosa yang berbeda dari dosa yang diampuni. Jadi ketika Anda mendapat absolusi, kadang-kadang dalam rencana Tuhan yang Maha Rahim dan yang paling baik, masih ada efek-efek dari dosa yang tidak bisa pulih sepenuhnya dan hadir sebagai konsekuensi logis dari dosa. Contoh yang sering Romo sampaikan adalah misalnya seorang ayah yang penjudi datang kepada Romo, saya rajin berjudi Romo, sama seperti gosok gigi saya berjudi 3 kali sehari. Ngaku gitu ke Romo ya? Sikat gigi cuma 2 kali Romo. Ini perumpamaan, nggak ada yang begitu, perumpamaan aja, perandaian. Lalu datang pada pasturnya dan mengatakan saya berjudi 3 kali sehari, pastur, dan saya menyesal, saya mau bertobat. Dan dia bertobat, lalu kemudian mendapat absolusi, dosanya hilang nggak? Hilang. Diampuni. Tapi perkara kira-kira besok karena judinya sudah terlalu akut, kemudian dia berhutang di sana sini, sampai
banyak sekali hutangnya tidak terbayarkan. Lalu ketika anaknya beranjak dewasa dan mau cari pekerjaan, orang akan bertanya, kamu anaknya siapa? Oh, saya anaknya si X. Oke. Kira-kira si anak gampang nggak mendapat pekerjaan kalau reputasi bapaknya seperti itu? Berarti Kira-kira anaknya kalau menikah pede nggak dengan reputasi bapaknya yang seperti itu? You know what I mean? Kadang-kadang ada akibat dari dosa yang mendatangkan hukuman temporal seperti itu. Jadi hukumannya bersifat temporal. Makanya kita mengenal istilah indulgensi. Indulgensi itu apa? Bukan absolusi ulang, bukan. Indulgensi itu pengurangan hukum temporal yang diberikan dalam kasih kemurahan Allah kepada gereja. Makanya kadang-kadang kalau orang meninggal ya dalam keadaan sudah menerima absolusi, kadang-kadang dia masih menanggung akibat dari dosa, akibat logis dari dosa yang dia pernah lakukan, yang diderita oleh anak-anaknya, oleh istrinya, oleh macam-macam. Tapi itu logis banget gitu loh. Maka gereja meminta supaya Allah bermurah hati. Gereja meminta supaya Allah bermurah hati mengaruniakan pengampunan atas konsekuensi dari dosa-dosa itu, supaya dimudahkan hidupnya. Tapi untuk tabur tuai tetap ada ya Romo ya berarti ya? Bukan tabur tuai. Tabur tuai itu konsep Kristen non-Katolik itu sebetulnya. Yang sering kita dengar. Apa bedanya dengan karma? Karma itu kan hukum tabur tuai. Iya betul. Jadi itu konsep filsafat timur yang dicampur aduk dengan beberapa ayat kitab suci. Saya sih nggak percaya hukum tabur tuai ya. Saya yang percaya adalah ada orang yang punya konsekuensi logis terhadap dari dosa yang datang dari dosanya, lalu melahirkan konsekuensi logis gitu. Hukum tabur tuai itu diikat dengan ideologi-ideologi spiritual tertentu yang belum tentu Katolik. Jadi saya nggak percaya dengan hukum tabur tuai, itu bukan ajaran Katolik. Padahal sorry ya Romo, kan Chinese kan biasanya kan aku naruh cuan di sini. Nah, ya Mo, terus kan saya tuh sering dengar ada ini 7 deadly sin, 7 dosa yang mematikan. Nah, itu dosa besar. Itu yang buat itu, yang menentukan itu dosa mematikan itu siapa, Mo? Terus kenapa kok itu disebut 7 deadly sin itu kenapa sih? 7 deadly sin, satu pemikiran yang mulai muncul di abad tengah. Konsep ketika dosa itu dimaknai sebagai dosa dimaknai secara lebih serius dalam ranah spiritual. Sehingga 7 godaan, 7 dosa maut itu, 7 dosa yang mendatangkan maut itu adalah cara orang di abad pertengahan untuk melihat kira-kira bagaimana cara saya melawan dosa. Jadi sebetulnya bukan 7 tindakan itu yang penting. Seperti apa misalnya? Gluttony. Gluttony itu makan berlebihan. Malas. Kemalasan. Anger, marah. Pride itu sendiri juga. Jadi itu cara orang-orang di abad tengah untuk menggambarkan sebetulnya bagaimana saya bisa melawan kejahatan dalam diri saya. Maka dibuat 7. Sebetulnya ada lebih. Bisa jadi 70, bisa jadi 80. Makanya kan dosa itu beratnya itu bergantung pada objek dosanya sendiri. Gitu. Nah, orang-orang zaman dulu karena tingkat literasinya masih sangat rendah ketika abad tengah, tidak semua orang bisa membaca, tidak semua orang punya kitab suci, tidak semua orang punya kapasitas untuk merenungkan kitab suci secara benar, maka daripada sulit-sulit dibuat manual. Ini loh 7 dosa yang harus dihindari. Ini loh 7 dosa yang harus Anda lawan, seperti itu. Nah, jadi dibuatlah 7 itu. Tapi sebetulnya ada banyak dosa-dosa yang mendatangkan maut. Nah itu kan misalkan, itu berarti termasuk dosa, misalkan dosa-dosa besar nih Mo. Berarti kan ada dosa besar, di Katolik itu apakah ada dosa yang benar-benar nggak bisa diampuni? Kalau menurut Injil, dosa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni.
Tapi apa maksud Tuhan Yesus dengan dosa menghujat Roh Kudus ini? Itu bukan artinya ngata-ngatain Roh Kudus. Hai Roh Kudus, engkau tidak lebih dari burung perkutut. Nah gitu, bukan gitu juga. Itu namanya ngata-ngatain Roh Kudus. Okay. Gitu ya. Dosa menghujat Roh Kudus lebih dari itu. Dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Dosa mendiamkan Roh Kudus. Setiap kali kita berbuat dosa, selalu ada dalam batin kita yang menggedor, mengetok. Dan itulah suara Allah. Itulah cara Allah Roh Kudus menunjukkan kebenaran pada kita. Dia menggedor nurani kita. Kamu keliru loh, kamu salah loh. Oke. Jadi itulah cara Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Tapi kita diamkan. Kita menganggap suara dunia dan suara pikiranku sendiri lebih besar daripada suara Roh Kudus. Itulah sejatinya penghinaan kepada Roh Kudus. Ketika menganggap suaraku, suara egoku, suara keyakinanku sendiri lebih benar daripada suara nuraniku. Akibatnya apa? Kita mendiamkan Roh Kudus, lama-lama mati, dan kita nggak mendengar lagi suara hati nurani. Kita terbiasa dalam dosa, dan kita nggak mau bertobat. Lalu bagaimana cara Tuhan mengampuni kalau kita nggak bertobat? Itu sebabnya mengapa dosa itu tidak bisa diampuni, karena kita sendiri tidak mau bertobat. Begitu. Nah, kan sudah tahu nih, dosa kalau misalkan yang berat, berarti kan kita yang menjauhi Roh Kudus berarti ya, Romo ya? Nah, tips and triknya itu gimana sih, Mo? Untuk menghindari supaya kita tidak jatuh dalam dosa, berarti kan harus mendengarkan lebih ke Roh Kudus. Nah, itu cara mendengarkan Roh Kudus itu gimana sih, Mo? Soalnya kuping kita yang muda-muda ini kebanyakan ya, sekarang itu kan kebanyakan malah dengerin TikTok, Mo. Dengerin TikTok yang tembak langit. Gak dengerin TikToknya Romo Kukus. Iya, itu gimana sih, Mo? Tips and triknya sebenarnya untuk menghindari dosa? Sebetulnya tiap malam itu Anda harus punya waktu teduh. Tiap malam itu sebelum engkau beranjak tidur, engkau harus menutup harimu dengan kesadaran. Kalau kita menikmati TikTok, YouTube, Instagram sampai tertidur, itu sama dengan kita menyia-nyiakan kesempatan untuk meneliti batin. Maka malam hari coba singkirkan semua gadgetmu. Coba engkau buat teh panas, lalu celupkan HP-mu di dalam teh itu. Supaya dia betul-betul silent ya. Kamu pikir tehnya diminum? Enggak, nyelupin HP-mu. Supaya dia betul-betul silent. Kamu singkirkan dulu gadgetsmu. Dan sejenak waktu nyalakan lilin. Minta tuyulnya datang. Enggak, nyalakan lilin. Saya kira mau separuh, mau nyalain lilin. Kamu nyalakan lilin, sediakan benda-benda rohanimu. Sediakan salib, patung Bunda Maria. Dan kamu bicara dari hati ke hati. Minta Tuhan hadir di dalam hatimu. Melihat seluruh perjalanan hidupmu. Dari pagi kamu bangun, sampai kamu hendak beranjak tidur. Kira-kira apa tindakan yang melukai hati Allah? Kata-katamu kah? Perbuatanmu kah? Pikiranmu kah? Pikiran menginginkan istri sesamamu. Waduh. Jadi kamu bertanya pada Allah, lalu membiarkan Allah menuntunmu dalam rasa sesal. Lalu engkau minta ampun sebelum tidur. Tentu nanti engkau bisa juga catat untuk bahan sakramen rekonsiliasi. Jadi seperti sejenis Lectio Divina ya, Romo ya? Penelitian batin sebetulnya istilah yang lebih tepat. Kalau Lectio Divina itu meditasi kitab suci. Kayak ini berarti adorasi, Bang. Eksamen namanya. Yang Eksamen. lebih tepat itu examens conscientiae. Bahasa Latin. Waduh. Jadi penelitian batin. Kok malah jadi bahasa Mandarin di Conscientiae. Terima kasih. Berarti kan dombanya Cina. bener-bener tersesat nih kalau ini, Mo ya. Berarti kan kita sebenarnya harus merubah mindset kita lagi ya, Mo ya. Merubah mindset untuk tidak melakukan dosa. Tapi bukan karena kita itu takut kena hukuman nanti, takut indulgensinya atau apapun itu, tapi karena mengasihi Tuhan. Gitu ya.
Ngapain takut? Kita tidak berbuat kebaikan karena takut. Oke. Ya. Kalau kita berbuat kebaikan, mengusahakan keutamaan hidup karena takut, jangan-jangan kita belum mencintai. Ketakutan itu membunuh cinta. Seperti engkau takut pada istrimu, lama-lama cintamu berkurang. Jadi ketakutan itu banyak membunuh cinta. Maka lakukanlah kebaikan, keutamaan hidup, karena kesadaran bahwa saya dicintai Allah begitu luar biasa. Santo Paulus kan menulis kita ditebus dengan begitu mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang menyelamatkan. Maka kalau sulit bagimu untuk bertobat, sulit bagimu untuk bangkit dari satu dosa, kamu minta rahmat selalu, berdoa melihat salib dan mengatakan, Tuhan, dengan kekuatan darah-Mu yang suci, bantulah aku, ubah hidupku. Dan Ekaristi itulah yang menjadi daya yang secara khusus diberikan oleh Tuhan. Bahkan ketika engkau seminggu sekali saja pergi menyantap tubuh dan darah Kristus, tanpa sadar ya, tubuhmu, organ-organmu yang menjadi sarana untuk kita berdosa, ini akan diubah perlahan-lahan menjadi tubuh ekaristis. Ketika kita menyantap tubuh dan darah Kristus, dalam level molekuler sampai sel-sel kita di-elevate, kita diangkat menjadi betul-betul punya tubuh ekaristis. Dan itulah kekuatan dan daya setiap minggu yang Tuhan berikan untuk bangkit dari dosa-dosa kita. Dan itu yang indah dari gereja Katolik. Gereja tidak mengajarkan ambil dan makanlah, ini simbol tubuhku, ini simbol darahku. No. Dikatakan ini tubuhku, ini darahku yang kuberikan padamu. Jadi Ekaristi secara rutin membantu Anda untuk hidup dalam kekudusan, bahkan di level fisik. Itu sebabnya banyak sekali penyembuhan-penyembuhan terjadi dalam gereja Katolik. Bukan karena penumpangan tangan, bukan karena didoakan, pakai kitab suci ditempel kepalanya gitu. Nggak gitu juga mainnya. Kita cukup meresapkan bahwa Yesus yang kita sambut dalam tubuh dan darah itu mengubah level kita, mengubah kita, mengangkat kefanaan kita ke level yang lebih tinggi. Tubuh ekaristis, membawa tubuh kita ke level ilahiyah. Dan itu sebabnya gereja sangat menghargai kebertubuhan. Dan itu sebabnya kalau di gereja Katolik kan kita saat dimakamkan jenazah kita tuh diberkati, disucikan, didoakan. Betul. Gitu loh. Gitu. Jadi tubuh kita itu bahkan diubah menjadi saluran berkat. Bukan hanya menjadi instrumen untuk berdosa. Tapi itu tetap harus melakukan pengampunan dulu tuh Romo ya, tapi ya. Iya, eksamen setiap hari. Pergi rutin sebulan sekali kalau bisa untuk sakramen rekonsiliasi. Di gereja-gereja kan banyak tuh. Jumat pertama biasanya sebelum misa, Jumat pertama ada kesempatan untuk mengaku dosa. Datang dong. Datang. Jangan menunggu dosa Anda pekat. Kalau menunggu dosa Anda pekat, ya begini, senyumnya saja cabul. Jadi enggak bercanda. Memang sudah bercanda. Oke. Udah ngomong apa lagi nih? Berarti sudah mau sebenarnya apa itu namanya? Berarti kan kalau misalkan pengakuan dosa itu berarti bukan cuma buat Paskah dan Natal teman-teman ya. Berarti bukan cuma buat Paskah dan Natal, tapi kalau bisa setiap bulan sekali. Rutin. Karena gini teman-teman, idealnya ketika kamu mengaku dosa, walaupun dosa yang kamu lakukan itu tidak kreatif, artinya kamu jatuh terus di dosa itu, setidaknya intensitasnya berkurang. Sehingga otot-otot spiritualmu, otot-otot rohanimu menjadi lebih kuat. Sehingga kita tidak jatuh di tempat yang sama terus. Kalau misalnya dosamu suka gosipin orang dan kamu tahu
Bulan lalu Romo saya bergosip 7 kali. Mestinya bulan ini jadi 6 kali, jadi 5 kali. Mungkin masih jatuh dalam dosa yang sama, tapi intensitasnya berkurang. Berkurang sampai habis. Itulah sebabnya sakramen rekonsiliasi adalah terapi. Terapi batin untuk menguatkan otot-otot spiritual kita. Itu sebabnya secara rutin kita mengaku dosa. Gitu. Nggak kerasa ya bro ya? Gak kerasa ya? Kalau Romo ini memang agak beda. Ngobrolnya panjang. Dalam banget ya lagi. Dalam panjang. Wah, enak banget ya. Enak banget. Ya. Oke, jadi kesimpulannya kali ini ya teman-teman. Satu itu Tuhan itu benar-benar bucin dulu ya Romo sama kita ya. Tuhan itu benar-benar sayang sama manusia dulu, baru kita harus tetap terjauh dari dosa karena dosa itu menyakiti hati Yesus, menyakiti hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Katolik atau Kristen itu juga melakukan pertobatan teman-teman, tapi tidak unlimited. Kembali lagi ya. Jadi yang unlimited itu cintanya kuota. Tuhan, betul. Kuota dan cintanya Tuhan itu unlimited. Iya benar unlimited. aku terlalu duniawi ya, so mohon maaf. Nggak apa-apa bro. Kadang-kadang memang harus serempet-serempet duniawi dulu. Gitu. Jadi tetap ada pertobatan, kita tetap harus bisa bertobat. Tapi juga jangan cuman omon-omon ya Romo ya berarti. Sekarang ya lagi banyak omon-omon ya. Jadi aku bertobat. Tapi dilakukan itu lagi. Itu sama kayak kita misalkan kalau di pasangan, aku nggak akan kayak gitu lagi sayang, nggak akan kayak gitu lagi sayang. Minggu depan baleni lagi. Pengalaman. Gitu. Jadi kita tetap harus bertobat. Kita tetap harus tahu kalau Tuhan itu menyayangi kita. Terus yang terakhir, mungkin dari Romo ada. Iya. Kata-kata terakhir Romo. Gitu mau. Kata-kata hari ini. Jangan menyerah dengan kelemahanmu. Tuhan menggunakan tubuh manusiawinya untuk menunjukkan pada kita bahwa vulnerability itu bagian dari hidup. Kerapuhanmu, kelemahanmu, kedosaanmu. Selama engkau berdiri di depan manusia tersalib itu, Dia akan mengubah kerapuhanmu menjadi berkat yang lebih besar daripada apa yang bisa kau bayangkan. Asalkan kau membiarkan dirimu dibasuh kembali oleh darah dan air yang mengalir dari jantung hati Yesus. Amin. Puji Tuhan. Thank you Romo. Makasih banyak Romo. Hari ini sudah sangat-sangat menampar pak ke saya ya. Romo, kalau misalkan orang-orang mau nyari Romo di mana aja? Sosial medianya Romo? YouTube atau TikTok, Instagram? Itu nggak penting, kamu bisa cari sendiri. Temukan saya dalam doa. Dalam doa Anda bisa berkontak dengan saya. Tambah takut mau nanti. Oke. Tapi tetap jangan lupa untuk follow Instagram, follow Instagram, YouTube-nya Romo kita. Koko juga. Ya, Romo Koko juga. Nanti ada di bawah sini ya teman-teman ya. Ada di bawah sini nanti Instagramnya Romo Koko. Terus nggak penting, doa. Doa guys. Jangan lupa doakan saya juga kan tadi julid untuk Tuhan. Mari kita berdoa sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, dalam hati manusiawi Putramu Yesus Kristus, Ia mengasihi kami lebih dari apapun. Ia membiarkan jantung hatinya dikoyak oleh tombak kedosaan kami, supaya dari dalam jantung hatinya mengalir darah dan air yang membasuhi dosa-dosa kami, menjadikan kami baru kembali. Sebagaimana darah dan air melambangkan sakramen-sakramen gereja, semoga kami utuh, penuh, setia di dalam gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena kami sadar Tuhan, pertobatan tidak bisa sendirian. Pertobatan harus dideklarasikan di dalam gereja. Semoga kami setia berjalan bersama saudara-saudari seiman, supaya hidup kami diubah, ditransformasi, menjadi seperti Yesus setiap hari. Semoga tiap Ekaristi yang kami sambut, mengubah realitas fisik kami, mengangkat realitas fisik kami, menjadi realitas yang lebih ilahiyah. Bantu kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersukacita, lebih berakar dalam Yesus Putramu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa.
Amin. Ibu Maria, doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudari-saudaraku, engkau yang hadir dalam studio ini, engkau yang hadir dalam percakapan ini di ruang digital, engkau diberkati, dilindungi dengan kuat kuasa Allah yang menyembuhkan, meneguhkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Tuhan sayang padamu. Bye. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Di subscribe HSM Community ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Oke, terima kasih.